Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Teman-teman, ketemu lagi di Explore malam kita. Malam hari ini ya, kita rencananya berangkat dari kota ini, dari rumah kita akan mengeksplor 3 lokasi rencana ya. Yang pertama gudang apa? Gudang bekas ini ya, peninggalan Belanda. Yang kedua adalah hotel yang terbengkalai, maksudnya pembangunan hotel yang tidak lanjut, kemudian bangunan ini masih ada ketika pada waktu awal dari informasi. Kemudian lokasi yang ketiga adalah Gua Jepang. Nah, hanya saja untuk gudang peninggalan Belanda ini ternyata sudah direnovasi teman-teman. Jadi kondisinya sudah lumayan bagus, jadi tidak memungkinkan kita untuk masuk lagi karena memang sudah dipakai untuk ini ya, untuk aktivitas usaha lagi. Kemudian untuk spot yang kedua rencana kita di hotel ya, bekas bangunan hotel ternyata sisa bangunannya sudah ini ya, sudah hancur ya, maksudnya hanya tinggal pondasi-pondasinya dan tidak memungkinkan juga kita eksplor di situ. Lokasi yang ketiga yang rencana tempat kita eksplor Gua Jepang. Ternyata dari tempat kita eh, stay ya, datang, ini lokasi masih cukup jauh teman-teman. Jadi menyusuri pantai mungkin sekitar informasi dari nelayan sih 2 kilo ya. Setelah 2 kilo di situ ada bukit karang ya. Kita naik di situ mungkin sekitar setengah kilo informasi dari dari nelayan. Jadi medannya juga lumayan berat apalagi kalau malam hari hampir tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk mengakses ke lokasi itu. Pada akhirnya kita berada di tenda ya, sambil ya bisa dikatakan podcast lah ya. Ini saya perkenalkan dulu ya tim yang datang bersama kita. Yang pertama ini adalah Mas Supriyadi, nah, panggilannya Mas Adi ya. Kemudian ada Pak Heri. Nah, Pak Heri mungkin ngadep ke sini Pak Heri. Nah, ini Pak Heri, itu Mas Duija. Nah, Mas Duija itu yang sering menemani kita eksplor ya, Madrai namanya. Kemudian ini adalah Mas Wiwit. Nah, Mas Wiwit ini kebetulan teman-teman, salah satu best hobinya itu sering ini ya, naik gunung ya, naik gunung. Jadi bisa dikatakan pencinta alam mungkin ya. Intinya podcast pada malam hari ini kita bergiliran nanti ya. Jadi menceritakan hal-hal yang pernah dialami yang ada kaitannya dengan mistis. Jadi yang jelas setiap manusia itu pasti pernah eh, dibenturkan atau mengalami hal-hal kejadian mistis secara tidak sengaja ataupun memang disengaja, istilahnya melalui satu proses. Nah, ini kita mulai saja teman-teman dari Mas Supriyadi. Nah, Mas Supriyadi ada enggak pengalaman-pengalaman mistis selama ini, Mas Supriyadi? Mungkin pernah di suatu bangunan atau di satu tempat atau di satu lokasi. Kalau saya pengalaman mistis itu ada beberapa. Ya, Di antaranya yang agak pertama dekat aja. itu pada saat ada seseorang yang Hmm. meninggal dunia. Ah, Kabarnya dari orang-orang lain mengabarkan kalau orang itu istilahnya perilaku semasa hidupnya kurang bagus. oh kurang baik. Ya, jadi pada saat beliau itu meninggal, banyak orang itu mengabarkan kalau dia itu istilahnya menjelma menjadi makhluk yang Sering mengganggu gitu mengganggu mungkin. lah Iya. seperti itu, Sering mengganggu, tampak gitu sering ya. tampak. Kebetulan pada malam ke-7 itu saya sendiri mendapatkan pengalaman itu. Jadi tidur, waktu itu sekitar jam 11, Ah, jam 11 malam sebelum tidur kan lihat TV. ya. Pada saat ngantuk saya ketiduran di depan TV. Setelah ketiduran itu, saya merasa kaki sama badan saya ini dipegang.
Biasanya Tapi kondisi sadar nggak sadar maksudnya ya tidak kondisi mengkorelasikan dengan yang meninggal itu iya mungkin ya tidak pada tidak awalnya. pada awalnya nggak berpikir ke situ. Hmm. Ada yang megang dan mau ngangkat kayak yang mau mindah lah Oh, ke tempat tidur. Iya, iya, iya. Biasanya bapak saya kan seperti itu. Hmm. Tapi pada saat itu bapak saya nggak pulang karena ada urusan pekerjaan. Oh, iya, iya. Saya bingung, wah masa bapak pulang? Hmm. Terus saya kayak ngeliat lah, Sepintas kayak mungkin ya. sepintas itu ngeliat, tapi nggak kelihatan apa-apa, Nah, kayak gelap gitu. Padahal ruangan saya itu terang. kayak bayangan gitu Iya, modelnya. kayak bayangan hitam gede Nah. sampai menutupi cahaya, istilahnya kayak gitu. Oh, iya, iya, iya. Dan mengangkat tubuh saya gitu. Akhirnya setelah itu kan saya takut ya, terus baca-baca sampai akhirnya ketiduran. Terus yang kedua, pada saat bude saya itu beli gudang baru Nah, di suatu tempat di Ambulu. berupa gudang ini ya untuk Gudang hasil tembakau. hasil panen ya. Ya, Hasil panen. gudang tembakau. Posisi gudang itu hasil lelang dan orangnya baru meninggal. Yang punya gudang. Yang punya gudang. Oh. Gudang itu di tengah, di depan ada bangunan rumah, di Ya. belakang juga ada bangunan rumah. Rumah itu masih pemilik rumah gudang itu? Iya, Yang meninggal itu? yang meninggal itu. Oh, iya, iya. Nah, seperti itu. Pada saat istilahnya bersih-bersih gudang itu, Nah, di dinding rumah dan atap rumahnya itu ada jejak kaki. jejak kaki manusia. Nggak tahu. Ah. Modelnya kayak manusia tapi gede. Oh, gitu. Iya, tapi masa manusia sampai ke atap-atap kan? Hmm. Aneh kayak gitu. Terus di suatu ruangan kayak musola, tapi agak ke dalam gitu, ada jejak tangan kayak darah gitu, warna merah Ya. di dinding-dindingnya. Hmm. Kayak gitu. Dan itu pun masih belum ini ya, belum connect. Maksudnya, oh mungkin ini dari si pemilik Ya, gudang atau apa mungkin gitu. Mungkin Atau mungkin memang feeling itu dari makhluk yang menunggu gudang itu. mungkin juga. Oh, gitu. Terus di belakang gudang itu kan ada rumah juga, istilahnya Ya. rumah di dalam gudang, Hmm. ruangan lah, kayak rumah itu. Nah di ruangan itu sering apa ya, terdengar bunyi apa ya, kayak benda jatuh, Oh, tapi tidak ada apa-apa di itu kan nggak ada kosong. orang gitu ya. Kan gudang kosong Hmm. gitu. Jadi sering diganggu lah pada saat pertama kali ke gudang itu untuk bersih-bersih. Lumayan ini ya, lumayan ekstrim berarti Ekstrim, ya. ya. Maksudnya interaksinya lumayan ekstrim ya. Lumayan ekstrim. Hmm. Terus yang terakhir itu pas explore kemarin, explore yang kemarin sama ya. Mas. Oh iya, Fahri iya teman-teman. itu. Jadi Mas Adi ini pernah menemani kita ya untuk explore di salah satu spot lokasi explore malam ya. Nah, ini ceritanya gimana Ya, Mas Adi? jadi pas explore itu memang nggak kelihatan apa-apa sih, tapi cuman Ya. merasa kalau ada bau, istilahnya bau Oh, wangi, nggih, seperti Pak. melati itu sangat sangat semerbak lah wanginya gitu. Nggih, Pak. Oke. Cuma Monggo itu Pak, pinara Pak. pengalaman yang saya dapatkan selama ini. Monggo pinara. Ini kebetulan ada bapak-bapak, teman-teman, bapak-bapak gabung ini, gabung. Nah, Pak, ini lagi sesi cerita-cerita, Pak. Oh ya Pak. Nggih, cerita-cerita, mungkin pernah ada pengalaman-pengalaman apa yang kaitannya sama ya gaib-gaib lah gitu. Mungkin pernah di suatu tempat, pernah apa? Dengar apa, kelihatan apa gitu-gitu itu, Pak. Jadi teman-teman, Mas Adi ini ya teman-teman pernah menemani kita eksplor di salah satu tempat objek wisata yang terbengkalai. Kemudian Mas Adi ini bersama penjaga malam yang memberikan kita akses. Kemudian di satu kolam yang sudah terbengkalai, kalau tidak salah di situ banyak bunga bunga teratai. Yang menurut keterangan dari Mas Adi ini di sekitar lokasi itu harum teman-teman, seperti bau melati.
Tetapi saya pribadi bersama Mas Madrai ini ya, itu baunya Allahu a'lam, ini baunya sangat busuk sekali teman-teman. Kemudian keterangan itu tidak kita konfrontir karena menjaga kondisi agar kondusif, tidak ada yang mecah konsentrasi ketika pada waktu itu. Jadi pengalamannya itu Mas Adi teman-teman. Sekarang kita dengarkan cerita pengalaman dari Pak Heri. Monggo Pak Heri, mungkin ada pengalaman-pengalaman Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin pengalaman semasa kuliah ya Pak. Ya, masa kuliah Pak Heri ini masa kuliah teman-teman. Suatu saat di sebuah kota, tepatnya di Manado, Oh di Manado, berarti Ya. Manado. Sulawesi Oh, Utara. Sulawesi ya, Sulawesi Utara. Wah jauh juga teman-teman ya. Nah, pada saat itu kita punya sekretariat buat badan taskir ya Pak. Nah, Badan Taskir ini badan yang gimana Pak Heri? badan taskir itu kalau di sana itu ya kumpulannya komunitas mahasiswa muslim Oh, di suatu fakultas. ternyata komunitas mahasiswa Muslim teman-teman. Ya di situ kan dari berbagai suku, nggak memungkinkan juga untuk teman-teman yang agama lain untuk kumpul, untuk sharing. Oh, Nah, pada saat itu sekitar jam 1:30 mungkin selesai acara kumpul-kumpul seperti inilah. iya. Nah, terus saya sendiri kok heran, saya nggak bisa melihat apa-apa, Nah, tapi terdengar suara delman. ah, Delman itu seperti ngebel pakai belnya itu. hmm, Ciri khasnya delman kan seperti itu belnya. Nah, sambil jalan tuh delman itu ngebel terus. Terus saya lihat, oh ya saya berpikir lagi, padahal ini 1:30 malam. ah. Wah sudah enggak. Waktu itu Pak Heri bersama teman-teman Sama apa sendiri? teman-teman Oh, pada sama saat itu di teman-teman. lantai 2. Saya turun lihat, kok enggak ada. Oh berarti ini sudah di Hal-hal luar gaib nalar. gitu ya. Iya di luar. Tapi teman-teman yang lain Enggak ada yang dengar. udah ada yang dengar, cuma Pak Heri aja. Iya. Waktu itu langsung turun ya. Turun lihat, Turun untuk melihat apa bener ada itu. bener-bener delman yang lewat gitu, Pak, Iya. ya. Dan ternyata Tidak hanya ada suara apa-apa aja. ya. Yang kedua juga di tempat itu juga Nah, pada saat itu mati lampu. Ada salah satu teman mengaji dan saya kebetulan di atas pada saat di kamar mandi itu pakai lampu apa istilahnya, kalau di sini mungkin oblek ya, oh yang ya. pakai sumbu kompor. Oh, Padahal apinya itu yang masih besar. pakai minyak tanah itu Minyak Pak ya. tanah. Oh. Saat itu pas kebetulan buang air, lampu ini mati seketika dan seperti tertiup pasti samping telinga itu. Oh kayak ada yang niup gitu Pak ya. Ya benar. Langsung mati seketika. Pikir Sampai teman dekat kayaknya. turun ke bawah. Ah. Nah, teman masih ngaji. Ah. Nah, kebetulan teman namanya Emil. Mil, kamu niup lampu ya? Oh enggak mas. Dan kita berdua sudah kaget. Ah. Siapa ya? Oh langsung turun semua ke bawah sudah. Oh ternyata memang di situ enggak ada orang Pak ya. Memang ternyata di rumah itu dulunya Ah. ada tuan rumah itu memasung keluarga, ada keluarga yang terpasung hingga meninggal di situ. Oh ceritanya seperti Ya itu. mungkin cerita itu memang sudah rahasia umum di kalangan di kampung itu. Iya, iya, iya. Nah, yang terakhir ini ya di kota sinilah, anak saya sendiri. Ah. Kebetulan itu masih zamannya HPBB. Ya. Itu kok saya lihat aneh, kenapa ini anak posenya itu beda seperti biasanya. Ah. Setelah saya foto, dan ternyata di foto itu terpampang jelas Ah. ada sosok anak kecil di belakang anak saya. Dan ternyata ya Itu posisi di rumah Pak ya? di rumah. Oh berarti ketika Pak Heri ini mencoba untuk mengabadikan momen bersama putranya, ternyata di tampilan foto itu ada makhluk yang tertangkap juga di kamera waktu itu Pak Heri. Oh. Ya mungkin. Tapi di rumah itu enggak ganggu atau gimana enggak Pak Heri? Alhamdulillah enggak ganggu. Cuma pada saat itu anak
masih umur 2 tahun ya cuma menemani main aja itu sudah. Oh gitu. Ya, Berarti putranya Pak Heri ndak asing lah dengan nggak makhluk asing, itu ya. ya. Kebetulan memang ndak usil mungkin ya. Ya mungkin setelah dia beranjak beranjak remaja Hmm. ya hilang dengan sendirinya Hilang itulah. dengan sendirinya ya. Oh, berarti Nah, itu. kelihatan seperti itu juga interaksi seiring dengan berjalannya usia juga bisa hilang juga akhirnya Pak. Benar, Pak. Oh, oke oke oke. Ya mungkin hanya itu. Itu aja Pak Heri ya. Oke, terima kasih. Untuk Mas Dwija teman-teman kita buat sesi terakhir karena sepertinya Mas Dwija ini banyak ceritanya. Sekarang kita ke Mas Wiwit dulu. Mari Mas Wiwit. Mungkin bisa diceritakan pengalaman-pengalaman di rumah atau pas naik gunung. Nah, kebetulan Mas Wiwit ini hobinya naik gunung teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pengalaman yang mistis itu pada waktu perjalanan aja. Perjalanan Jadi, naik gunung Pak? bukan. Kalau di gunungnya sampai sekarang alhamdulillah saya belum pernah Belum pernah Pak? yang namanya diganggu atau apa. Karena Oh. memang tujuan saya yang utama untuk naik gunung itu hanya untuk menikmati dan gak ada tujuan macam-macam. Oke oke oke. Karena saya berprinsip kalau kita naik gunung tujuannya macam-macam, nah itu biasanya yang akan diganggu. Oke oke bagus bagus. Jadi kalau waktu itu saya perjalanan mau ke arah Surabaya Nah, dan ada di daerah antara Kelakah sampai Probolinggo. Dulu itu ada pohon besar di sebelah kiri. nah. Nah, di daerah itu memang biasanya kata orang-orang itu kalau lewat situ itu harus membunyikan bel 3 kali paling enggak. Waktu itu posisi naik motor naik Saya mobil. naik mobil waktu Naik itu. mobil. Dan sendirian juga. Sendirian waktu itu Pak. Ya, sendirian. Jadi di situ mobil ini seperti tidak lari. Saya memang nggak ngepil waktu itu, memang Ingin karena memecah mitos atau memang lupa atau gimana? ya memang lupa sih Oh sebenarnya, memang lupa. memang lupa. Jadi memang katanya orang harus kalau lewat situ suruh ngepel, tapi saya memang lupa nggak ngepel. Jadi setelah lewat situ, memang kondisi itu memang sepi karena saya dari rumah itu mau ke arah Surabaya. Dari rumah saya berangkat jam 10 atau 11 ya malam. Jadi setelah melewati daerah itu mobil ini seperti tidak jalan ya, seperti berat. Padahal speedometer ini kalau di atas 60 tuh sebetulnya kan agak kencang kan, tapi kencang, ya. jalan apa seperti jalan enggak jalannya tapi Waktu lambat itu kendaraan gitu. yang lain banyak masih. Enggak ada. Waktu itu memang kondisinya sangat sepi. Sepi ya. Ya, sangat sepi. Dan pada waktu saya lihat di spion belakang itu, jangan penasaran. Itu ada seperti sesosok apa ya, kayak wajah yang rusak dan menempel di kaca belakang. Posisi di luar wajah itu. Ya, posisi di luar wajah itu. Hanya jadi menempel di kaca belakang mobil. itu. Saya lihat dari kaca spion. Ya, karena takut. Akhirnya saya juga tambah semakin apa ya, tambah maju kendaraan, tapi tambah ndak lari itu kendaraan. Tambah ndak lari. Tambah ndak lari. Jadi seperti kayak tertahan itu. Akhirnya wajah itu hilang setelah saya melewati keramaian. Ada kalau tidak salah itu pom bensin. Setelah itu saya berhenti di situ sudah. Saya berhenti di situ. Saya istirahat sambil menenangkan diri dulu. Nah, setelah itu baru saya lumayan lanjut. Serem juga teman-teman. Saya lanjut perjalanan. Tapi interaksi dengan Mas Wiwit sendiri di dalam mobil enggak ada ya? Enggak ada, hanya gitu ya? seperti berat dan ada wajah itu aja yang nempel di kaca belakang. Itu terjadi lama sih waktu itu Mas Yan. Lumayan serem teman-teman ya. Dan yang pengalaman yang kedua ini pada waktu ada perjalanan ke Surabaya juga tuh lewat tol Leces Leces Surabaya waktu itu kan masih baru. Masih baru, kira-kira saya jalan juga malam juga sih itu. Karena saya suka jalan malam memang kalau ke luar kota. Itu di daerah sebelum Pasuruan kalau nggak salah. Posisi di jalan tol itu ya? Posisi jalan tol. Memang waktu itu memang sepi. Sepi juga. Dan tiba-tiba mobil saya ini bau wangi. Harum sampai itu jauh juga sih, nggak hilang-hilang baunya itu. Posisi waktu itu di mobil sendiri? Di mobil sendirian, pada waktu itu sendirian. Itu tiba-tiba bau wangi, padahal itu kan di jalan. Sedangkan saya sendiri di mobil
nggak suka pakai parfum waktu itu. Nah, Jadi jarang pakai posisi parfum kaca mobil. tertutup semua ya? Kalau kaca itu terbuka karena Terbuka saya ya? biasanya sambil merokok kan kalau Oke, kalau oke. nyetir biar nggak ngantuk. Berarti atau apa. otomatis di situ misalkan ada bau dari dalam mobil otomatis akan cepat keluar Akan juga cepat ya? keluar sebetulnya. Tapi kalau logikanya seperti itu, tapi ternyata nggak hilang-hilang itu sampai lama itu nggak hilang-hilang. Nah, Hilangnya itu pada waktu kondisi sudah mau masuk ke pintu tol keluar karena sudah terang, sudah banyak mobil pada itu. oh gitu ya. Jadi sementara ini memang rata-rata saya banyak yang mengalami hal-hal itu pada waktu perjalanan-perjalanan. Perjalanan ya. Ketika pas aktivitas di rumah atau di luar rumah Kalau aktivitas di rumah, alhamdulillah saya nggak ada ya? belum pernah. Belum pernah. Ya semoga enggak pernah. Pak. Semoga aja enggak. Semoga aja enggak. Sepertinya itu aja kalau pengalaman saya yang mistis-mistis. Jadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lumayan serem teman-teman. Karena apa? Kalau berdasarkan informasi dari Mas Wiwit ya, bisa kita bayangkan ya. Jadi kondisi sendiri di jalan dengan apa ya? Gangguan lah, bisa dikatakan gangguan seperti itu. Ya lumayan shock juga di jalan teman-teman. Karena gini ya, posisi di jalan ini kan sebetulnya posisi rawan. Kecepatan berapapun akan pengaruh kepada keselamatan pengemudi dan penumpang. Ketika ada hal atau interaksi seperti itu sebetulnya ya lumayan serem juga. Tapi ya semoga apapun yang terjadi itu cepat hilang juga ya. Karena begini, ada beberapa hal atau beberapa cerita mungkin di surat kabar juga ada, mungkin di media-media yang lain juga banyak ya. Jadi banyaknya kecelakaan dikarenakan hal-hal yang seperti itu. Terkadang pengendara ini pas melaju di tol terlihat sesosok bayangan melintas, pada akhirnya kecelakaan. Terkadang seolah-olah menabrak sesuatu, padahal akhirnya tidak ada apa-apa. Tetapi di situ posisi mereka banyak sudah jadi korban. Jadi memang ada beberapa jalan ya, mungkin yang selama ini kita sering dengar ini kecelakaan di tol Cipali mungkin ya, yang kaitannya dengan banyak sekali hal-hal mistis di sana ya. Mungkin Madrai selanjutnya mungkin punya cerita-cerita, pengalaman-pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Madrai teman-teman sering menemani kita di beberapa acara explore malam kita. Jadi sepertinya agak banyak juga ini ceritanya. Tapi sedikit dulu ya. Sedikit. Sedikit. Kalau Agak di dekat Utarakan aja. sekarang, ya kalau 2 hari ya nggak cukup lah mungkin. Kan gitu Le. Iya. Pengalaman saya itu istilah sering bantu lah. Cuma bukan orang hidup yang saya bantu. Oh gitu. Orang mati yang pernah saya mandiin gitu loh. Sekian Jadi banyak. teman-teman, ini Mas Madrai teman-teman pernah bekerja di suatu rumah sakit. Nah, kemudian kebetulan tugasnya Mas Madrai ini membandikan jenazah, entah itu jenazah yang meninggal karena sakit, Enggak, kalau sakit enggak ya. Rata-rata dari rata-rata yang dimandiin kecelakaan. kecelakaan gitu ya. Istilah Misalkan ada penemuan nggak bisa mayat. dimandiin di rumah lah, istilah kayak gitu. Oh. Rata-rata dimandiin di rumah sakit. Oh, jadi rata-rata dari korban Hancur kecelakaan pokoknya, teman-teman yang Hancur, posisi ya, anggota tubuhnya sudah tidak lengkap atau banyak luka, itu nanti tugasnya di rumah sakit setelah dievakuasi dari lokasi kejadian ke rumah sakit. Kebetulan Mas Madra ini yang tugasnya ini memandikan jenazah. Nah, mungkin Istilahnya punya cerita. membantu, soalnya yang mati nggak bisa mandi sendiri gitu loh. Oh iya ya. Iya kan, benar Masuk, kan? masuk. Biar enggak tegang teman-teman. Iya, Sekian banyak orang yang saya bantu yang meninggal saya mandikan, itu salah satu orang yang kecelakaan. Kecelakaan. Iya, cuma yang pernah datang ke saya itu lewat mimpi. Oh, Entah jadi itu pamitan apa bilang terima kasih apa gimana enggak tahu juga. Itu. oh jadi korban ini kecelakaan, kemudian Mas Madrai memandikan jenazahnya, setelah dikirim ke anggota keluarga baru malamnya datang ke mimpinya Iya.
Mas Madrai. Yang notabene korban-korban yang lain tidak pernah Nggak seperti pernah, itu, nggak yang pernah. dimandikan ya Nggak. istilahnya. Oh, Itu yang salah satu yang utuh lah ya. Kalau yang nggak utuh kayak kaki, tangan yang dikubur sering malah. oh jadi Yang meman- Mister X banyak yang saya kubur. menemukan potongan tubuh, Iya. kemudian Penemuan apa? Tanpa identitas gitu. tanpa Sering mayat ya. tanpa identitas. Oh. Dimandiin, terus dikebumikan. Berarti lumayan besar juga nyalinya Mas Madrai ini teman-teman. Soalnya yang dimandikan yang jelasnya rata-rata yang nggak utuh lah gitu loh. Oh. Ada yang sobek, yang penyek gitu loh. Oh, oke. Berarti dari berbagai macam luka dan berbagai macam kondisi berarti yang Iya. dimandikan ya. Bekas caruk, sembarang wis. Oke. Berapa tahun waktu itu? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun ya. Jadi Mas Madra ini 8 tahun bekerjanya itu memandikan jenazah di rumah sakit yang rata-rata dikarenakan tragedi, entah itu kecelakaan, entah itu Mr. X. Nggak penemuan. mayat tanpa identitas atau penemuan potongan tubuh manusia. Nah, itu nanti tugasnya Mas Madrai. Juga ngemakamkan. Oh, sekalian dengan memakamkan juga ya. Iya, yang Mr. X itu. Misalkan tidak ditemukan identitas gitu ya. Oh, oke. Iya. Seperti itu. Terus mungkin ada pengalaman lain Mas Madrai. Kalau diterangkan di sini kayaknya kalau 2 hari 2 malam kan Tidak selesai ya. nggak selesai. Mungkin beberapa saja. Jangan terlalu banyak-banyak kan apa ya, nggak kebagian yang lain gitu. Tidak apa-apa. Dihabiskan sendiri waktunya, tidak apa-apa. Cuma saya minta bantu doanya yang almarhum ke semuanya, bantu doa dah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti saking dari banyaknya cerita yang kejadian yang dialami Mas Madrai ini teman-teman, jadi sudah tidak bisa bercerita lagi, hanya menggambarkan sedikit tentang kisah masa lalu pekerjaan ya. Mungkin sekarang sudah tidak bekerja di situ lagi Mas Madrai ya. Memang sudah tidak di situ lagi teman-teman. Jadi dahulunya sekitar 8 tahun mengabdi di rumah sakit yang tugasnya kebetulan ini sebagai juru mandi jenazah. Lumayan ini. Nah, yang terakhir, Bapak. Bapak, ini namanya Bapak siapa Pak? Pak Ahmad ini teman-teman. Ini adalah beliau ini orang yang sering bantu masyarakat sini Pak G. Sering bantu masyarakat sini yang kebetulan ada keluhan sakit atau ada keluhan fisik, sakit stroke atau mungkin sakit-sakit yang lain juga, mungkin Bapak ini juga bisa membantu. Nah, sekarang kita dengarkan beberapa cerita dari beliau. Nah, kebetulan beliau ini tadi datang bersama teman, kemudian gabung ngobrol sama kita. Ya alhamdulillah, nambah-nambah saudara kan ya Pak. Alhamdulillah. Tadi Bapak ini datang bersama dengan Bapak yang lain yang kebetulan juga punya ini usaha di warung sini Pak ya. Jadi tokoh masyarakat sini di daerah Bandi Alit teman-teman. Kebetulan kita lokasi syuting sekarang ini di pantai Bandi Alit yang mungkin memang butuh pengembangan ya, karena lokasi spotnya bagus, hanya saja pengembangannya masih belum ada. Bisa dikatakan belum ada karena memang tidak ada istilahnya, kayaknya minim sekali perhatian dari pemerintah daerah. Yang pertama bisa kita lihat dari akses jalan. Akses jalannya lumayan masih parah Pak ya. Jadi dari desa terakhir kita itu mungkin sekitar perjalanan 2 jam ya. Jadi jalannya luar biasa sudah. Untung Mas Wiwit ini jago nyetirnya teman-teman. Nah, kemudian di sisi lain juga fasilitas memang di sini kurang sekali karena memang mungkin kalau dari masyarakat lokal sekitar siap-siap saja istilahnya untuk bantu memfasilitasi, tetapi ketika tidak ada lembaga yang lebih berperan di sini kan juga support masih belum maksimal juga. Nah, jadi Bapak ini ceritanya sering membantu masyarakat sini dalam hal sakit-sakit ya, entah itu sakit yang berupa medis ataupun non medis Pak ya. Alhamdulillah Bapak ini sering membantu masyarakat daerah sekitar Bandi Alit sini. Kita dengarkan cerita ya dari Bapak ini, beberapa cerita yang pernah dialami Bapak yang kaitannya dengan pekerjaannya beliau yang sering membantu masyarakat di lingkungan
daerah sini. Monggo Pak. Nggak usah dipijit ya. Nggak usah sudah Pak, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aslinya orang Puger Wetan. Orang Puger Wetan Pak ya. Termasuk penjaga apa ya? Itu juru kuncinya Mbak Tanjung, Mbak Suryo Joto Oh, di Mbak Tanjung. oh nggih nggih. Lokasinya di mana Pak? Di Puger di Gunung Watangan. Di sebelah mana Pak? Puger Di sebelah mana? Puger, pokoknya di Gunung Watangan, Watu Lumbung itu Pelawangan Puger. Iya. Nah, Oh, itu Pelawangan. angker sana memang. Oh, nggih. Di sana Kalau ada dua mau- makam. Hah? Kalau mau ke sana lewatnya mana? Oh, langsung kasihan ke selatan. Kasihan ke selatan, kemudian pertigaan ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kiri ke ini ya, ke Ke Lumajang. lapangan, Pak ya. Ke kiri, Oh, ke kiri. kasihan tuh langsung lurus. Oh. Kapuran, langsung lewat Puger. Langsung itu mana pesareannya Mbak Tanjung sama Mbak Surojoto. Ya di situ dah ada gua Tetes Seribu ada sana. Oh, gitu ya. Emang angker sana. Nggih, nggih. Pelawangan. Oh, daerah Pelawangan, Kalau ya. Jumat itu ya kalau nggak percaya sampean Jumat manis selesai sholat maghrib itu ada ngaji rame sana. Oh. Tapi kayak- enggak ada orangnya Oh. di Pelawangan itu. Ngaji itu. Pelawangan itu kan yang sering kapal yang Yang kecelakaan kecelakaan sering di situ ya. Pak ya, sering yang terbalik gitu ya. Ya, kucur. Oh, Dikucur. nggih, nggih. Oh, Ah, Bapak ini ternyata juru kuncinya teman-teman, juru kuncinya. Terus saya diundang ke sini, di sini ada yang apa ya, termasuk ada orang yang sakit parah, Nggih, nggih. stroke, Iya. ada yang kembung, Oh, ada yang macam-macam lah. Macam-macam. Alhamdulillah diselesaikan oleh Allah. alhamdulillah ya Allah. Begitu Alhamdulillah, di sini. alhamdulillah. Termasuk ini teman saya, ini anak buah saya ini. Nggih, nggih. Ini tokoh masyarakat sini. Oh, iya 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 iya. Yang punya- disegani orang sini nih. nggih, Pak. Yang punya warung ini, Pak. Nggih. Nah, Oh. ini tokohnya sini juga bekasnya orang penjahat. Enak lu pengacara, acara lu. Ini kebetulan temannya beliau sudah datang iya. Bapak ini, teman-teman. Termasuk ini sakit parah ini. Oh, nggih, Pak. Nggih. Ya, alhamdulillah diselesaikan semua urusannya di laut juga di darat. Alhamdulillah. Wow. Saya kemarin diundang di Pancer juga. Nggih, nggih, Pak. Nggih, Pak. Ada masalah besar juga di BSI itu, Ah. termasuk apa ya? Tumpang Pitu. Oh, BSI. nggih, iya, iya. Ada apa, ada karuan-karuan itu. Alhamdulillah bisa diselesaikan oleh Allah. Tidak Alhamdulillah. ada demo, tidak ada begini. Nggih, nggih, nggih. Kalau di Pancer itu petingginya itu perempuan. Ah, Pernah saya tolong. ah. Juga kerabatnya semua, semuanya atas izin Allah diselesaikan. Alhamdulillah. Terus saya diundang ke sini. Nggih, nggih, alhamdulillah, Di alhamdulillah. sini sampai kemana ya? Kemarin saya diundang di Bulu. Ada penyakit apa itu? Kanker payudara apa, Kanker macam payudara. segala macam. Nggih. Jadi Bisa alhamdulillah diatasi. teman-teman Alhamdulillah Bapak ini bisa diselesaikan. sering Oleh Allah. bantu dari masyarakat sini, teman-teman. Dari berbagai macam penyakit sudah. Terus kemarin nangani pasien di Cawang. Termasuk semuanya dah sini dah. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah diselesaikan yang stroke, yang perot, yang gini itu. Udah, alhamdulillah. Nggih, nggih, nggih. Ini nih yang di tembok ini. Hmm, Inilah ini ada tembok. Iya. Ini. Oh ini dah. Nah, ini. Batu ini. Ya nggak lumayan. Oh, nggih. Nanti Eh, kan jenengan izinkan. nggak jenengan apa-apa, nggak ada apa-apa. izinkan. Nggih. Kalau sama saya itu biasanya takutan itu. Karena kita tadi datang ke sini cuma permisinya di atas, Pak. Enggak Di apa-apa, lu salam penjaganya- pokoknya. Di mana-mana kan ada yang jaga. Penjaganya perhutani. Tapi tadi insya Allah kita masuk mulai dari pintu masuk setelah warung ada gapura, kita sudah uluk salam. Iya, iya. Assalamualaikum. Saya Kita- itu melanglang buananya Iya. itu bukan di sini saja. Nggih, Pak. Seluruh Indonesia itu saya jajai semua. Alhamdulillah. Termasuk Irian Jaya, Wamena, Jayawijaya itu Oh. Sulawesi, Manado, Jakarta. Sudah sampai Preman-premannya itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Kupang itu lama. Di Dili, Timur Listri sudah saya jejak kaki saya sudah nyampe di sana. Alhamdulillah. Di Wamena, Jayawijaya itu saya diundang sama siapa? Pak Nanang, PT apa ya, Agung Mulia apa itu. Nah, Masih pakai koteka saya di sana.
nggak ngerti uang. Bahasanya hono weneji eken werek meke hat wolo huka itu. Bahasa Dayak itu. Ini ternyata beliau ini sudah sampai kemana-mana teman-teman. Bahkan tahu beberapa bahasa daerah beliaunya ini. Bisa semuanya. Bahasa Banten kayak, bahasa Sunda kayak, Alhamdulillah. bahasa Sulawesi. Bahasa mana? Alhamdulillah. Pokok di luar negeri belum. Jadi ceritanya Bapak ini sudah banyak dimintai tolong oleh orang-orang yang di luar Jember juga Pak sudah ya? Jember juga. Hmm. Seluruh di mana-mana sampai Malang, sampai Cilacap, Pangandaran, Sadeng. Pernah ada nama saya. Alhamdulillah. Ada di YouTube saya itu. Iya, Pengobatan alternatif bioenergi Asifa itu ada. oh. Asifa. Nggih. Ada. Dulu saya masukkan di web karena ada yang bikin cabang sendiri langsung saya tutup. Oh gitu Pak ya. Ya. Kalau Asifa aslinya itu punya pendirinya saya. panjenengan. Ya. Kalau Pendirinya memang saya. aslinya Pak. Nggih. Waktu saya di Mataram tuh 3 tahun saya buka di sana. Hmm. Kongsi sama rumah sakit Biomedika di Waktu di Mataram, Mataram, Nusa Pak. Tenggara Barat. Oh. Ya. Nah, akhirnya saya keluar dari sana. Apa wong di gak oleh metu. Awak kepingin bebas. Tidak mau terikat Pak ya. Nah, Nggih. ya itu. Di sini banyak Mas. Nggih. Orang sini nih. Tanya itu bos itu dengarkan itu tak belai itu. Ngek gini. Kenapa kok ndak bisa potong lehernya? Itu ya. Atas izin Allah. Makanya coba percaya sama benda. Nggih Pak. Jangan yakin kepada benda. Iya. Yakin kepada amalan. Saya nggak yakin. Sampai tak kayak ali-ali kita belai apa-apa. Iya. Tapi percaya mbak iki urusan. Iya betul. Betul. Makanya saya nggak yakin sama kono-konoan. Iya. Al-Quran. Yakin kepada Al-Quran. Betul. Wih, tanya orang sini wih, semuanya. Ternyata Mbah ini dalam banget teman-teman. Nah itu makanya. Makanya. Apa ya? Jari wong Ponorogo. Ojo adigang adiguno. Sopo siro. Betul, Suatu Pak. saat ditampakkan oleh Allah. Nggih, Gak betul. usah Mas. Kabur rono. Aku nih gini. Digoleki wong. Delik digoleki wong. Iya. Nggak bisa delek kalau panjenengan itu karena selalu dibutuhkan orang. Jadi meskipun delek kemana-mana tetap dicari beliaunya ini. Duluannya saya itu Pak Sunan ya, Sunan Geseng. Oh. Duluan saya itu, Nggih. Sunan Geseng. Di Kalau- YouTube saya itu Sunan Geseng. Oh Sunan Geseng. Kalau di Puger madosi Sunan Geseng sama. Graneng Sunan- jenengan tanglet Pak anu, Pak Sunan, Pak Sunan Geseng. Pugretan, Oh Puger Wetan. Ya. Berarti di timurnya lapangan ke Pak, timur. nggih? Lapangan ke timur. Rumah saya banyak di Puger. Di Selat Pasar itu ada bangunan Oh. baru itu masih. Watu Ireng itu anak saya perempuan. Kalau di Puger Kulon depannya Pak Potong itu anak laki saya. Rumah saya itu Selatan Pasar. Oh alhamdulillah. Kalau Berarti mampir ke sana, kapan-kapan bisa mampir Pak? bisa. Alhamdulillah teman-teman. Kalau kita mau bakar-bakar cari ikan teman-teman di rumah beliaunya Kalau berarti besok bisa. nggak pulang, besok bakar-bakar di sini. Oh, Jam nggih. berapa pulang besok? Insya Allah pagi Pak Wangsul. Pagi. Anu mampir ya, tak kasih nomor HP saya nanti. Oh nggih, insya Allah. Biar tahu Ini biar tahu sudah gambar dapat- saya nanti. Sudah dapat saudara ini teman-teman. Iya. Sudah Hampir dapat ya? saudara. Insya Allah. Atau nanti saya ke sini dah. Nggih. Bawa tril. Alhamdulillah. Ya begitu aja saudara-saudara ya. Nggih. Tentang pembicaraan saya kalau Nggih. kurang berkenan. Nggih. Barangkali teman-teman, pembicaraan kasar saya. Banyak nasihat dari beliaunya yang saya tangkap. Pertama bahwa jangan pernah yakin kepada sesuatu selain kepada Allah. Allah. Nggih Pak nggih. Ya Al-Qur'an. Lewat Al-Qur'an teman-teman. Mantap ini. Simbah. Begitu saja ya. Nggih, terima kasih Simbah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Nanti saya ke sini lagi. Dapat saudara baru. Terima kasih. Nah, ini nggih. Ini Mbah Sunan ini mau ke lokasi perumahan penduduk dulu teman-teman karena dipanggil kayaknya. Mungkin dibutuhkan jasanya beliau ini. Tapi insya Allah nanti mau gabung ke sini lagi. Nggih, Mbah. Alhamdulillah ini ya, Simbah ini wis bisa mampir ngobrol sebentar sama kita. Nggih. Jenengan permisi akan, Mbah?
Nah, ini sekarang kita ini ya sedikit cerita dari Mas Dwija. Sepertinya Mas Dwija ini banyak ini ya, apa? Banyak pengalaman juga tentang hal-hal yang kaitannya dengan mistis. Monggo Mas Dwija. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebenarnya ya sekedar sharing aja terkait dengan apa yang mungkin pernah saya alami lah. Ya cuma semata-mata kita tetap menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu waktu tepatnya setelah lulus SMA mungkin. Setelah lulus SMA kebetulan hampir. Jadi SMA itu sudah lulus, kemudian sempat 1 tahun lah. 1 tahun itu nggak lanjut ke perguruan tinggi, Sempat akhirnya nganggur berarti ya? ya sempat Sempat nganggur dan Ya, 1 tahun. sering ikut orang tua lah, maksudnya kayak gitu. Hmm. Nah kebetulan orang tua saya itu bekerja di salah satu perusahaan BUMN yang ada di Indonesia ini. Nah pada waktu itu ada tamu, ada tamu dari pusat direksi. Kalau nggak salah itu ada 11 orang. 11 orang itu termasuk ya katakanlah di situ ada kuncennya. Oh, ada ahli spiritualnya lah, Iya, Pak. di mana kuncennya tersebut pensiunan dari TNI. Nah, kemudian ada 4 orang itu dari keturunan kerajaan Mojopahit dan Mataram kalau nggak salah. Dalam rombongan itu. Dalam rombongan 11 orang itu. Nah, saya sama orang tua saya juga ikut sama tamu 4 orang itu. Berarti berapa itu? 6, sisanya 5 itu dari kuncennya itu. Kalau nggak salah loh itu. Nah, Itu pada waktu itu naik mobil atau perjalanannya naik mobil. Kebetulan di tempat di hutan. Nah, perjalanan dari hutannya itu hutan Banyuwangi lah, daerah Banyuwangi. Setelah itu berangkat itu sekitar pagi, jam-jam 10-an lah, agak siang itu sudah. Sampai perjalanan itu sudah nggak tahu kenapa kok pas memang yang saya alami ini saya juga nggak minta lah maksudnya itu. Jadi seolah-olah itu wes pokok ngalir aja, cuman ada seolah-olah ada yang membisiki apa kayak gitu, dan telinga itu kesannya lebih sering mendengung lah, wung kayak gitu selama di perjalanan? selama ya? di perjalanan. Nah, sampailah kurang lebih sekitar 1,5 jam dari rumah dinas itu tadi. Anggaplah 1 jaman lah mungkin. 1 jaman itu pada waktu itu masih belum diaspal jalannya, masih makadam juga kok. Nah setelah itu nyampe di posnya, ternyata dari direksi itu tadi pimpinan tersebut nggak ikut, yang ikut anak-anaknya itu. Dengan intinya saya cuma bisa membaca di dalam hati Bismillah sama mengucap la ilaha illallah, intinya seperti itu. Nah ternyata pada waktu mau berangkat itu kita juga berdoa bareng. Nah, yang awalnya saya nggak tahu dari perjalanan itu rencana mau kemana juga nggak tahu. Yang penting ikutlah, ikut ke salah satu tempat yang memang menjadi tujuan para orang-orang tersebut atau tamu tersebut lah, dipandu oleh juru kuncinya. Juru kunci lokasi tersebut. Nah, setelah itu masuk di hutan itu. Setelah masuk, anggaplah hutan tersebut hutan larangan lah, atau lebih tepatnya hutan lindung kalau biasanya orang-orang yang menyampaikan hutan lindung lah. Karena memang apa yang terjadi di sana itu
misalkan kayu sampai roboh, patah, busuk dan jadi tanah lagi, ya memang nggak ada yang membuat-buat atau yang bikin-bikin lah. Jadi alami. Ya. Pada waktu itu setelah asar, sudah sholat asar, semuanya memutuskan masuk ke salah satu tempat di mana itu akses atau jalan untuk menuju ke tujuannya. Nah, setelah itu perjalanan cuacanya alhamdulillah pas bagus, jadi juga nggak terlalu panas, agak mendung sedikit tapi adem. Ya, ya. Kebetulan di daerah sana memang hutannya hutan jati. Nah, setelah itu perjalanan itu iring-iringan. Saya cuma, Berapa mobil waktu itu, Mas? kalau mobilnya 2 mobil, 2 mobil ya. ya 2 mobil. Dan saya sama bapak saya ikut di rombongannya yang terakhir itu sama juru kuncinya itu. Iya, iya. Berangkat, setelah berangkat sampai kurang lebih perjalanan itu asar maghrib itu berhenti karena agak gerimis, istirahat sebentar dengan keringat wis udah karu-karuan sudah. Tapi telinga saya itu di setiap perjalanan terus pokoknya wis Terus mendengung. berdengung ya? Mendengung terus semuanya wis. Apa Sejak yang memasuki objek. objek itu. Oke, oke. Jadi setelah masuk pintu itu hutan itu langsung terus mendengung setiap perjalanan. Kurang lebih sampai jam habis maghrib itu istirahat, mungkin menunaikan ibadah sholat juga. Nah, di situ kita istirahat. Nah, istirahat itu tetap telinga itu sudah karu-karuan, cuma ya saya berzikir sebisanya sudah. Nah, karena memang hutan tersebut menurut informasi dari masyarakat memang dianggap hutan sakral kalau bagi orang sana. Silakan ditebak sendiri teman-teman ya. Lokasi Wilayahnya daerah hutannya, Banyuwangi. nama hutannya silakan ditebak sendiri ya. Jadi bagi orang yang memang memiliki keyakinan mungkin dianggap sakral. Terus saya lanjutkan. Setelah perjalanan itu sampai malam itu sekitar jam setengah setelah istirahat itu berangkat lagi dengan rombongan itu. Rombongan itu ada yang bawa tombak, semacam tombak yang dibungkus dengan kain putih, kain mori itu. Kalau agak keemasan gitu, mungkin kuningan atau apa, saya juga kurang jelas. Mungkin seperti benda pusaka mungkin ya. Bisa jadi seperti itu, mustika yang mungkin dari keturunan atau leluhurnya lah. Tapi namanya anak yang baru lulus SMA ini nggak tahu apa-apa, ya pokok melo ae wes gas intinya kayak gitu. Oke. Nah, setelah itu di tengah-tengah perjalanan kurang lebih saya lihat waktu itu jam 10:30 malam itu kok muter-muter di tempat itu aja. Nah, kesannya kayak kehilangan jejak atau kehilangan arah. Nah, memutuskanlah pada waktu itu medannya itu terjal banget. Lewat ya namanya hutan ya, yang memang nggak ada akses jalan apa ya, kita lewat jalan kayak setapak lah sambil bawa arit itu membersihkan rumput-rumput liar kayak gitu. Ya, berarti posisinya jalan kaki waktu itu ya? Jalan kaki semuanya, jalan kaki dan menanjak terus jalannya itu. Menuju ke lokasi yang menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan, paling tidak di sini arahannya mungkin akan melakukan ritual atau ritual. Gimana? Mungkin seperti itu ya? Ya, mungkin ritual kayak gitu. Nah, akhirnya jam 10:30 itu diputuskan oleh juru kuncinya itu untuk beristirahat atau berhenti di suatu tempat, mungkin itu di tengah-tengah perjalanan lah. Akhirnya karena capek, nah pada waktu capek itu saya istirahat sambil minum minuman air putih dan membawakan bagi para tamu itu. Nah, pada waktu itu akhirnya orang-orang itu ada yang istirahat di kanan kirinya atau di dalam suatu tempat itu tadi, tapi di hutan itu tadi. Iya. Nah, di situ banyak sekali fenomena yang mungkin belum pernah saya lihat atau saya alami sendiri. Salah satunya yaitu entah itu apa, aku nggak ngerti lah intinya guys. Yang di situ itu muncul kayak yang di langit itu
kayak benda-benda itu bersinar pokoknya, kayak Yang ada di berterbangan. lokasi area itu. Iya, yang waktu istirahat itu. Kemudian terlihat kayak mata apa ya? Mata hewan, entah itu hewan apa, intinya yang penghuni hutan itu, entah itu harimau ataupun panter itu sendiri juga nggak tahu lah, cuma hitam kayak gitu. Dan ketika melihat itu Mas Dwija ngomong nggak ke anggota yang Enggak, lain? Diem aja ngomong, gitu pokok ya? diem wes pokoknya. Berarti bisa dikatakan mungkin Mas Dwija masuk ke, bisa dikatakan dimensi lain mungkin ya? Atau Kurang paham juga. Intinya gitu wes ya? pokok masuk di situ. Nah, batu-batu di situ itu ada mengeluarkan sinar, itu ada yang hijau, kemudian ada yang kayak biru kayak gitu. Yang di langit itu bahkan kayak bintang-bintang jatuh kayak gitu. Entah itu mustika, entah itu apa. Intinya wes aku nggak gubris kayak ngono wes. Intinya wes Iya, melaku wes pokoknya ngono wes. iya. Nah, karena memang kelelahan semua rombongan itu, akhirnya istirahat dan aku bersandar dikasih alas sama orang tua saya, sama bapak saya itu kasih alas mantel waktu jas hujan Batman. Dikasih mantel itu, aku bersandar di pohon yang tumbang kayaknya. Iya. Nah, setelah itu baru wes, entah itu di bawah alam sadar saya atau ya apa, tahu-tahu ada yang manggil di situ. Nah, pada waktu dipanggil itu, oh ini Mas Dwi ya? Jenengan Mas Dwi? Dia pakai bahasa Jawa. Iya. Cuma karena saya yang enggak apa ya, enggak ngerespon hal seperti itu, ya tak jawab dengan spontan pada waktu itu. Saya jawab, "Nggih, ini saya, siapa?" "Yo Mas, melok aku yo." Nah, pada waktu setelah saya dibilang kayak gitu, semua seisi hutan itu berubah menjadi sebuah permukiman ataupun kayak desa perkampungan, di mana di situ masih ada orang-orang yang pakai kemben, kemudian bawa bokor, masih sanggulan, dan rumahnya juga masih joglo banget, dan itu ruame Berarti sekali. seolah-olah seperti perkampungan gaib. Mungkin bisa dikatakan seperti itu Mas Wijaya. Ya, wallahu alam, saya enggak tahu juga, cuma Iya. pada waktu itu saya memang Melihatnya seperti melihatnya secara jelas. Nah, setelah masuk ke tempat itu, saya diajak masuk ke rumahnya anak tersebut. Setelah diajak ke anak itu, ada sesosok orang itu, cuma terdengar suaranya. Suaranya itu, "Le, sesuk mulie karo Mas Solihin lewat kene, engko liwate lewat watu sing iku, sing kaya watune ada batu, memang di situ ada batu besar yang ada pada depan kayak gitu. Dan sebelumnya memang belum ada rencana untuk pulang ke situ. Memang belum ada rencana pulang ke situ. Namanya saya juga mengiyakan aja, nggih. Nah, setelah itu hilang sudah. Kembali lagi, saya lihat tubuh saya menggeletak di situ, akhirnya saya tersadar. Pada waktu tersadar di situ sudah rame. Rame dalam artian ada orang yang main wayang, kemudian pengajian Oh, di lokasi di itu ya? hutan itu. Oh. Jadi main wayang itu banter sekali. Ya kayak gamelannya juga, kemudian dalangnya, mungkin Tapi ceritanya ketika apa kayak gitu. Mas Dwija mengalami hal seperti itu, Mas Dwija lihat rombongan yang lain itu? Enggak, yang awal Pada waktu ketika datang ketika itu? masuk ke situ, masuk ke apa di desa itu nggak ada orang sama sekali. Oh, berarti ketika mungkin Mas Dwija istirahat, mungkin bisa dikatakan lepas lah gitu ya? Kayak gitu, mungkin kayak gitu. Saya sendiri bisa melihat badan saya juga, bahwa saya tergeletak di situ, dan saya diajak sama anak kecil itu. Akhirnya masuk ke perkampungan itu Masuk ya? perkampungan itu, dan suasana di sana itu nggak ada malam, nggak ada siang, cuma redup, sejuk. Oh, Di perkampungan itu. di perkampungan. Iya. Dengan model istilahnya Rumah joglo. jadul lah ya? Ya, jadul. Nah, setelah itu, setelah dipeseni untuk pulang dengan Mas Solihin itu tadi, saya ternyata memang memutuskan untuk balik di esok harinya. Cuma saya pada waktu itu diam. Saya nggak cerita ke siapa-siapa, karena Iya. memang paling ngimpi lah kayak gitu. Iya. Mungkin aku
eh, terlalu capek kayak Terlalu gitulah. capek. Ah, Ngambil positifnya ke sana ya. ya ya tetap pokok di dalam hati wis, karena memang aku nggak tahu apa-apa wis, pokoknya la ilaha illallah yang saya sebutkan dalam hati seperti itu, mulai dari berangkat sampai ternyata memang subuh itu memang dianjurkan untuk pulang karena bapak memang harus menyediakan eh, termasuk tempat mandi, kayak makanan juga karena memang tamu dari direksi. Nah, Ketika dimasuk di perkampungan dalam tanda kutip itu, Mas Dwija merasa enggak, feeling enggak kalau ini adalah perkampungan, bisa dikatakan perkampungan gaib lah mungkin. enggak ada. Ketika pada waktu itu, enggak ya. Ada. Nah, setelah itu ternyata bapak sudah memutuskan, "Yo, mulai yo." Dia mulai. Nah, ternyata apa yang disampaikan pada waktu saya masuk ke apa itu? Ke tempat-tempat apa masyarakat yang ada di sana itu memang benar. Saya yang ditunjuk sama juru kuncinya itu Mas Solihin. Jadi orang 3 ini pulang. Ya. Mulai ambek iki lewat ini. Ternyata itu semuanya benar. Jalannya itu semuanya memang lewat jalan yang sudah ditunjukkan sama yang ngomong itu tadi. Saya kaget langsung. Dalam arti kaget itu, loh, iki tenan apa yo? Iya. Padahal Ternyata hal yang masih akan dijalani itu oleh Mas Dwija sudah dialami dulu ketika sudah hal ada itu belum info. terjadi. Betul. Istilahnya sudah diinfokan dulu melalui Nah, kejadian-kejadian yang diajak anak kecil ke Iya, rumah, kemudian betul. dikasih apa informasi keluar Informasi. lewat sini bareng ini gitu Betul. ya. Ternyata setelah jeda waktu ternyata hal itu dilakukan Terjadi. gitu ya, terjadi. Dan memang terjadi, jalannya pun persis seperti yang ditunjukkan. Mungkin kalau kita mau presentasi, mungkin itu sudah ada slide-nya. Slide-nya itu begitu jelasnya. Oke. Nah, itu yang menjadikan saya bertanya-tanya, loh iki opo? Iya, Apa yang saya alami kemarin? Apakah ini mungkin kayak apa namanya dejavu atau apa? iya, iya. Tapi kok jelas banget dan menunjuk orang, salah satunya ya Mas Solihin itu tadi. Ya. Kok ini orangnya? Kenapa harus ini? Kenapa harus jalan ini? Kenapa harus ada watu besar yang harus suruh lewat situ? Iya, iya, iya. Ternyata memang jalannya di situ. Dan di situ lagi-lagi telinga itu sudah karu-karuan, Berdengung ya. berdengung sampai akhirnya kembali lagi sampai ke pada waktu pintu masuk itu tadi, Ke lokasi ke mobil lokasi. itu tadi ya. Betul. Berarti tidak sempat melakukan ritual itu sendiri ya waktu itu. Karena memang mungkin karena kecapean semuanya dan tidak memungkinkan untuk bisa sampai puncak, akhirnya di apa ya, suruh turun lah sama kuncinya itu. Berarti dikarenakan faktor ini ya, faktor Kelelahan mungkin. kecapean juga mungkin keterbatasan waktu, pada akhirnya rencana yang awal itu mungkin akan melakukan bisa dikatakan ritual, pada akhirnya gagal ya. Gagal. Pada akhirnya balik lagi ke lokasi. Iya. Mobil ya. Iya, Istilahnya mobil. kembali lagi Di pendopo itu. Jadi pendopo ya. sampai pendopo memang sudah kumpul semua, dan yang terakhir itu yang datang memang dari tamu-tamu dari pusat itu datang. Setelah datang itu kuncinya baru bilang, "Ya opo le? Loh kok saya? Kenapa harus saya?" Ya. "Nopo Mbah?" Jadi mulai awakmu mlebu nang gerbang iku mau iku wis kabeh wis nyopo awakmu kabeh. Itu keterangan dari juru kuncinya yang ada di sana. Oh, berarti sebetulnya apa yang Mas Dwija alami ketika awal nyampe, ya, kemudian diperjalankan dengan kejadian itu tadi, mungkin si Kuncen ini sudah tahu ya Mas Dwija. ya Yang mungkin, pada akhirnya seperti itu. Dikonfirmasikan setelah pulang dari acara itu sendiri. Pulang dari acara itu sendiri, dan beliau bilang memang apa yang kamu alami itu memang benar adanya, dan di situ memang rame le. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan itu memang masyarakat situ antusias sekali ingin menyapa kamu. Iya, iya. Makanya gak jarang pisan telingamu kok mendengung terus, nah, kayak gitu. Karena memang kamu memang dipersilahkan di sana. Belum tentu yang tamu itu tadi. Ini simbahnya datang lagi teman-teman. Kayak gitu. Bisa saya lanjut? Monggo. Oke. Jadi dari kuncinya itu tadi menyampaikan bahwasanya
memang belum tentu orang yang ke sini dengan niat dan tujuan apapun bisa seperti yang kamu rasakan, kamu alami. Karena ya. belum tentu orang yang sudah diniati dari awal mau ke sini dengan tujuan entah itu baik atau buruk, Heeh. bahkan dia nggak menemukan apa-apa sekali. Tidak ada ini ya, tidak ada hasil ya. Tidak Meskipun ada dia hasil. sudah berritual di situ ya. Betul, tidak ada Oh. hasil. Nah, aku yang memang wis gak ngerti apa-apa, wis pokok budal. Dan kejadian yang dicari oleh orang yang akan melakukan ritual itu sudah Mas Dwija alami tanpa melakukan sesuatu apapun. Tanpa sesuatu apapun. Karena memang yang saya ingat sudah la ilaha illallah sudah wis di dalam hati cuma itu aja sudah. Iya, iya. Nggak ada apapun, saya cuma tujuannya saya cuma itu aja. Hmm. Jadi setelah itu Mbah itu tadi beliau menyampaikan apa yang kamu alami itu sebenarnya bukan anak kecil. Itu orang yang sudah sepuh. Oh gitu ya. Yang menunjukkan jalanmu. Loh, kok ngerti? Padahal aku nggak cerita loh ini. Iya. Aku belum cerita, kenapa Mbah ini kok tahu Mbah itu gitu loh. sudah tahu Nah, ya. dan di desa itu memang benar adanya kamu dikasih petunjuk jalan untuk pulang lewat situ dengan mas ini dengan ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu selesai, ternyata suatu saat saya itu lewat mimpi, kadang saya itu ke sana juga. Oh gitu ya. Iya. Meskipun sudah tidak di lokasi Sudah itu tidak ya. di lokasi. Kadang saya tuh kayak ada yang ngajak itu tahu-tahu ke sana. Di perkampungan itu Di ya. perkampungan itu, dan kampung itu sekarang berubah menjadi pertanian. Itu padahal di Magersaren namanya itu. Magersaren itu antara perbatasan dari hutan yang dikelola oleh BUMN itu sendiri sama hutan lindung. Kemudian ada hutan yang menjadi haknya dari masyarakat itu sendiri, namanya Magersari, yang bisa ditanami oleh jagung atau palawija lainnya. Oh. Kayak gitu. Hak Saya guna sudah pakai lah ya. ada beberapa kali lah mungkin saya ke sana. Iya, iya. Nah, setelah itu saya sudah di Jember ini, Ya. sudah kerja ini juga. Nah, tahu-tahu saya itu di sana. Oh. Diajak ke sana. Gitu ya. Ternyata memang di sana itu ada sebuah pendopo, di mana di situ memang ada penjaganya di situ. Dan penjaganya itu ya memang dari kerajaan masih. Iya, iya. Ya bawa tombak, bawa anu. Jadi singkat cerita teman-teman, Mas Dwija ini sering wallahu a'lam tiba-tiba melakukan perjalanan spiritual ya, yang awalnya kegiatan di hutan, pada akhirnya ketika Mas Dwija ini pulang ke rumah pun kejadian-kejadian itu terkadang terulang, atau Mas Dwija sendiri mungkin punya keinginan balik ke sana, bisa ke sana, atau pas mungkin tidak disengaja atau gimana Mas? Kalau Ketika misalkan posisi berada di secara sini. sengaja itu malah nggak bisa. Malah nggak bisa. Malah ya? nggak bisa. Oh. Tahu-tahu ke sana. Nah, Itu kemarin dalam ini posisi tidur atau posisi gimana? tidur Oh, itu. posisi tidur. Ya, saya posisinya di Jember. Nah, kapan hari itu? Mungkin di bulan berapa ya? 3 bulan yang lalu kalau nggak Ya. salah. Rencana mau ke wisata Banyuwangi juga Ya. sama saudara saya Nah, dan kakak ipar. ya. Nah, orang 4 jalan ke sana. Ternyata, duh, ngapain ke sana wis? Ayo ke sana wis. Ternyata di spot itu tadi. Oh, di spot yang didatangi itu ya. Yang didatangi itu. Nah. Memang terbukti juga di sana sudah menjadi lahan pertanian semua. Oh, Padahal dulunya itu hutan. yang awalnya Mas Dwija melihat itu Betul. dalam Itu lewat posisi mimpi. Lewat Tidur. mimpi, posisi berada di Iya. Jember ya. Oh. Dan di sana sudah padi sama jagungnya sudah kuning dan mulai panen. Dan ternyata setelah jeda beberapa bulan dari mimpi itu Itu tahun, Dwija Mas. ke sana. Tahun Ya. Iya, tahun itu. Setelah itu ke sana, Nah, ternyata kalau ke sananya 3 bulan yang, kalau nggak salah 3 atau 4 bulan yang lalu lah. setelah ke sana berarti spot itu sesuai dengan Dengan yang digambarkan dalam mimpi itu tadi. Gitu ya. Dan itu memang sudah panen pada waktu di sana. Oke, oke. Dan pada suatu saat juga pernah ke sana juga sampai ke puncaknya juga. Di sana ada bendera berkibar, dan konon katanya di situ juga ada Pak Karno. Ya, alam ya. Saya juga nggak tahu itu Mungkin cerita. penampakan Ya. gitu ya. Kemudian kadang ada kereta kencana kayak gitu yang tahu-tahu lewat. Terus ada bendera merah putih yang tertancap di sana. Nah, pada waktu puncaknya, pada waktu orang yang mau melakukan ritual di sana, memang di sana itu pas di pendoponya, di situ memang dijaga beberapa prajurit lah mungkin, atau siapapun yang di sana secara gaib, betul. Dan ada kejadian pada waktu itu ada yang kencing kalau nggak salah di sana, karena memang nggak tahu.
karena kasat mata dia merasa dipukuli oleh seseorang padahal di situ nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Jadi pelajarannya teman-teman, jadi kita hidup berdampingan di alam juga harus menghormati alam. Kata Mas Wiwi tadi, alam ini tergantung sesuai dengan niatan kita. Kalau kata Mas Wiwi, niatan kita baik, insya Allah juga baik. Tetapi ketika ada niatan yang tidak baik, pasti akan ada hal-hal yang lain dalam perjalanan. Kalau dari Mas Wiwi seperti itu. Dan konsepnya Mas Wiwi ini ternyata terjadi di pengalamannya Mas Dwija. Jadi dari pengalamannya Mas Dwija ini banyak hal-hal yang yang dialami oleh seseorang yang kaitannya dengan alam, di mana memang tidak menghormati alam meskipun hanya sebatas mungkin buang air kecil ya, tetapi kalau memang tidak ada adab atau tidak ada apa, maka akan kembali kepada kita juga ya. Insya Allah seperti itu. Jadi memang pesannya apa yang sudah Allah ciptakan ya memang semuanya, karena saya memang ada pengalaman pada waktu itu memang memintalah pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah kuasamu atau tunjukkanlah kuasamu ya Allah. Saya ingin mendengar bahwasanya semua ciptaanmu adalah berzikir kepadamu ya Allah. Saya pengen tahu ya Allah sampai seperti itunya. Dan pada waktu itu memang pada sebuah malam karena memang belum sholat isya, akhirnya pada waktu itu sempat mau ambil wudhu. Ambil wudhu itu nggak entah kenapa, karena memang ya cuaca dingin atau mungkin hanya kedengaran ilusi aja atau ilusi dari indera saya atau apa, tapi itu memang terdengar jelas air tersebut memang seolah-olah memang air tersebut itu memang Seperti bertasbih gitu ya. ya, jadi air tersebut memang secara jelas sekali menyampaikan itu Allah gitu. Dan itu terus sekali. Dan disitulah saya benar-benar menyaksikan bahwasanya salah satu makhluk ciptaan dari Allah dalam bentuk air itu sendiri itu memang bertasbih kepada Allah, dan itu jelas sekali ya, entah itu mungkin, tapi saya percaya banget itu. Jadi mungkin bisa disinkronkan teman-teman. Insya Allah saya pernah membaca dalam firman Allah di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi segala apa yang ada di langit, di bumi, dan di antara keduanya ini semuanya nih bertasbih kepada Allah. Mungkin Mas Dwija ini Allah tunjukkan salah satu kebesarannya dengan ini ya, fenomena bahwa air ini juga menyebut nama Allah, dan itu jelas sekali saya dengarkan. Ya, terima kasih, alhamdulillah lah, maksudnya semakin memperkuat iya, memperkuat untuk iman. Cuma kadang ya kita manusia ya tetap tidak luput dari kesalahan ataupun apapun, karena memang ya kita harus belajar lah, baik dari alam maupun dari ilmu Allah yang tersurat, yaitu Al-Quran dan hadis ya, dan yang tersirat juga. Dan masih banyak sebenarnya untuk yang mau saya sampaikan. Apa apa Pak Amri? Monggo enggak apa-apa, silakan dilanjut. Ya, mungkin masih ada hal-hal yang mau di-sharingkan lagi. Karena memang kenapa Mas Dwija saya taruh sesi terakhir teman-teman, karena memang lumayan banyak juga ini pengalaman spiritualnya lah. Jadi di mana pengalaman spiritualnya Mas Dwija ini memang Allah itu berkehendak untuk menunjukkan kuasa-kuasanya. Nah, kebetulan Mas Dwija ini juga sensitif terhadap hal-hal yang seperti itu. Mungkin bisa dilanjut enggak Bapak Mas Dwija? Oke, baik. Untuk mungkin sharing yang kedua ini terkait pengalaman juga, di mana apa yang saya alami ini di 2012 pertengahan kalau nggak salah. Pada waktu itu memang saya disuruh orang tua saya untuk pergi ke
mbah saya, yaitu di Tulungagung. Nah, di sana karena memang leluhur saya memang dari orang Jawa, dan akhirnya saya dihadapkan ke rumahnya nenek saya. Nah, nenek saya itu masih memegang teguh kebudayaan kejawennya. Iya, iya. Nah, jadi kebudayaan itu akhirnya mau ndak mau saya memang suruh ke sana, saya pelajari di sana. Tapi saya nggak tahu juga tujuannya apa. Karena memang saya disuruh ke sana, ya saya berangkat tok wis. Nah, pada waktu itu memang suruh menjalankan sebuah ritual ataupun ritual dalam arti kita tetap berdoa ataupun memohon kepada Yang Kuasa untuk diberikan keselamatan, kemudian dikasih umur panjang, rezeki dan lain sebagainya, juga untuk pelindung diri lah. Dalam tanda kutipnya ulas asih di situ. Iya, iya. Nah, setelah ritual itu saya jalani, yaitu 7 hari 7 malam, dan pada akhirnya hari ketujuhnya itu memang suruh melakukan puasa pati geni. Puasa pati geni itu definisinya seperti apa, Mas? Jadi pati geni itu yang dilakukan setelah kita puasa mulai hari pertama sampai hari ketujuh. Hari ketujuhnya itu kita melakukan puasa yang nggak makan dan yang nggak minum selama 1 hari 1 malam. 24 jam berarti 24 jam. Nah, setelah itu untuk hari terakhir. hari terakhir. Hari terakhir. Si namanya Dwi ini nggak tahu apa-apa, wis pokok melok wis. Iya. Karena Gas. pada waktu itu memang ini ya, istilahnya wis didoktrin atau disuruh kamu ikuti ya wis ikuti Ya, gitu aja. ikuti. Karena memang apa yang diperintahkan oleh orang tua, yes, manut Nah, ae wis. aja Gitu. sudah ya. Oke, Manut. oke, oke. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu pada hari ketujuhnya itu memang awal mula itu maghrib. Jadi maghrib itu nanti ketemu maghrib lagi. Baru bisa makan. Iya, baru bisa makan. Setelah sholat, situ mulai jam 8, jam 9 itu sudah mulai ngantuk itu sudah. Sudah mulai ngantuk. Sudah mulai ngantuk. Tapi boleh tidur ya? Kalau tidur-tidurnya apa itu namanya? Melaetek apa ya? Nah. Ya kayak gitulah. Kalau pokoknya gitu karena nggak sengaja ya enggak masalah. Tapi kalau tidur-tidur pulas gitu enggak boleh ya? Ya mungkin enggak boleh juga. Oh gitu. Nah, oke, setelah oke. Berarti itu 24 jam enggak boleh memejamkan mata atau tidur Nggak pulas boleh. enggak boleh ya? Sambil suruh sholawatan ataupun membaca amalan-amalan itu tadi. Oke, oke. Nah, setelah itu saya bacakan, ternyata malah karena memang sudah enggak makan, enggak minum, dan ngantuk juga, akhirnya tak buat jalan-jalan. Setelah jam menunjukkan itu jam 12, jam 1-an lah kalau nggak salah. Malam Itu ya? rasanya badan itu kayak terbakar udah. Panas Posisi sekali. malam atau siang? Malam itu. Malam ya. Malam. Saya duduk sambil sholawatan sambil saya bacakan di situ. Banyak yang keluar di sana. Entah sosoknya tinggi besar, kemudian ada yang putih. Itu kelihatannya Mas Dwija Kelihatan, gitu. iya. Dan itu seolah-olah koyo ngece ngono. Dan arti ngece itu aku iki wis luwe. Iya, iya. Aja mbok kei sego, aja mbok kei iwak, aja mbok kei opo kayak gitu. Oh, Tapi dia malah nemenin saya. makhluk-makhluk gitu ya. Iya. Dan itu kelihatan jelas. Nah, si Dwi ini tadi enggak tahu apa itu kok jadi 2. Iya. Cuma agak kehijauan kalau nggak salah cahayanya itu. Mas Dwija yang satunya ini Yang agak satunya, kehijauan. iya. Dia ngajak ngobrol. Sing sabar, bilang gitu. Sambil Itu secara senyum. sadar ya. Secara sadar. Nah, yang lain yang di belakang sama di samping itu terus goda terus. Makhluk-makhluk Iya. itu tadi ya. Akhirnya tak biarkan wes. Sambil pada waktu itu memang kata-kata jorok lah mungkin ataupun kasar ataupun nggak pantas untuk disampaikan. Saya sentak pakai kata-kata itu. Tetap dia ketawa-tawa. Makhluk-makhluk gitu Makhluk ya. itu tadi. Dan malah tambah banyak.
Akhirnya saya putuskan keluar dari tempat itu. Ya, Itu di rumah nenek saya. di dalam rumah, ya. Rumah nenek saya itu rumah sudah lama, sudah dari tabing, Oh ya, dari gedek itu. dari gedek ya. Nah, di situ ada mejanya dari kayu agak panjang kayak gitu. Kemudian kursinya ada yang lincak, juga ada yang kursi kayu biasa kayak gitu. Mungkin kayu jati atau kayak apa. Nah, setelah itu saya keluar dari tempat itu. Karena tubuhku rasanya terbakar dan rasanya jalan kaki ini tanpa alas kaki itu kayak mungkin karena efek lapar itu tadi. Iya, bisa jadi. Akhirnya agak ngambang. Kalau menurut saya itu agak ngambang karena ringan sekali. Ringan sekali. Saya Karena balik sudah lagi. enggak makan, enggak minum sudah. Nggak makan, nggak minum. Sampai paginya itu jam 3:30 azan subuh itu, kemudian wis rada enakan. Sampai ketemu di situ jam sekitar agak siang mungkin. Agak siang itu terus mata itu malah nggak bisa dipejamkan, tapi wis koyo ngantuk ngono. Iya. Ada apapun yang lewat tuh pengen tak makan bahkan. Waktu itu ya. Waktu itu. Entah itu ayam, entah itu apa yang ada di luar itu pengen saya makan hidup-hidup pokoknya. Kayak gitu. Nah, setelah itu intinya setelah itu terus asar udah hampir mendekati Ya. mendekati asar itu wis rada enteng lah maksudnya kayak gitu. Cuma wis sudah agak tenang. Dalam arti itu yang semula itu bisa keluar masuk entah itu siapa itu, sopo iki kok ngerupo dadi aku, iki kok ngejak omong-omongan kayak gitu, itu lambat laun sudah gak ada. Sudah ngurangi ya. Sudah ngurangi. Pertama melok wis pokoknya. Oke, melok ikut wis mau kemana itu ikut dia. Jadi katakanlah menjelang berbuka, godaan-godaan itu sudah minim, bahkan sudah minim dan itu sudah tenang. hilang sudah ya. Iya, setelah itu adzan. Nah, adzan itu kayak dikasih ritual kayak buko sekaligus hari raya kayak gitu. Oh, itu penutupan di hari yang ke-7 ya. Iya. Nah, mulai saat itulah nggak tahu kok, tahu-tahu itu entah ada apa itu kadang sering lewat kayak gitu, itu tahu-tahu saya tahu gitu dan merasakan kayak gitu. Oh, gitu. Tapi untuk sampai jelas itu enggak. Jadi setelah melakukan pati geni ya. Nah, itu Mas Dwija malah sering ditampai atau muncul isyarah-isyarah tentang hal-hal yang akan terjadi. Itu pengalamannya Mas Dwija. Tapi Mas Dwija sadar nggak ketika orang tua tahu enggak ketika orang tua ini menyuruh Mas Dwija untuk melakukan puasa seperti itu? Tujuannya nanti untuk ini enggak tahu ya? Enggak tahu. Atau sudah tahu atau dikasih tahu? Enggak tahu ya. Yang penting wis dikerjakan Ya, gitu aja ya. Iya. Oke. Dikerjakan. Oke, mungkin seperti itu. Seperti itu Mas Dwija? Ya. Jadi teman-teman cerita-cerita pengalaman-pengalaman kita tadi yang kita record ini sebetulnya muaranya itu adalah kepada peningkatan iman dan takwa kita ya. Karena Allah sendiri berfirman, ya ma'sarul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini terkecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi pada intinya cerita-cerita itu tadi teman-teman, termasuk cerita dari Simbah menegaskan bahwa tiada daya dan upaya lain kecuali memang itu adalah kehendak bantuan dari Allah. Jadi semoga hal-hal yang kita sharingkan di sini tadi semakin menambah kekuatan iman, semakin menambah kekuatan takwa, yang pada akhirnya kita hidup ini mendapat ridho dari Allah. Intinya seperti itu Mas Dwija. Jadi kalau mungkin gangguan-gangguan lain itu adalah gangguan untuk mewarnai dari ketakwaan dan keislaman kita. Ya semoga Allah ridho dengan apa yang kita upayakan untuk beribadah. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita upayakan untuk selalu takwa. Oke teman-teman, itu podcast kita malam hari ini. Insya Allah kita akan sambung di podcast selanjutnya dengan tema-tema yang ya menarik. Dan semoga kita juga bisa podcast di alam bebas ya. Juga sekalian sebagai tadabbur alam di rumahnya Mbah Simbah yang sudah siap dengan bakar ikan. Alhamdulillah. Jadi kita
dapat mbah baru ini teman-teman. Nah, dari Puger beliaunya. Wah, itu malah banyak spot-spot angker katanya teman-teman. Oke, kita sambung di kesempatan lain, di momen lain. Semoga semakin iman, semoga semakin takwa, dan semoga kelak kita di yaumil akhir, kita di padang mahsyar dikumpulkan di dalam barisannya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kayak Iya, kalau beli voucher karena Memang pengennya lepas dari HP. lepas dari HP. Halo. Pengen lepas dari media sosial apa? Ben boten apa? Ben fresh nih Mas. Pengennya ono dhewe. itu di belakangnya itu Kirim Mbak Evi. anu